Kita tidak usah terlalu banyak melibatkan diri dengan dia, karena khawatir jadi merang gitu ya, kata orang Sunda memerang gitu, jadi ararateul gitu. Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kendati kita tidak memiliki survei akademik terkait dengan kebencian dan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap ras tertentu, setidak-tidaknya kita menerima stereotip bahwa orang Sunda tuh nggak punya haters. Bahwa orang Sunda tuh diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Bahwa mereka tuh relatif tidak memiliki musuh dan jarang sekali ketahuan untuk bikin masalah atau bikin onar, khususnya kalau di wilayah di luar mereka. Begitu kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya merangkum beberapa analisis dari para ilmuwan, diantaranya adalah dari Pak Aji Prosidi dan kemudian dari Pak Jakob Sumarjo, yang mengatakan bahwa karakteristik orang Sunda itu diantaranya adalah someah, ramah, tamah, halus, tidak konfrontatif, begitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menghindari konflik. Kemudian yang ketiga, suka bergotong royong. Kemudian humoris, religius, sederhana, tidak suka menonjolkan diri, dan dekat dengan alam. Baraya setuju nggak dengan pernyataan dari para ilmuwan itu? Saya sih sebagai orang Sunda mengira bahwa iya memang seperti itu. Dan itu tuh bukan sesuatu yang harus kita banggakan sepenuhnya. Karena karakteristik itu biasanya bebas nilai. Maksudnya dia positif dalam satu hal tetapi memiliki juga keburukan di dalam hal yang lain. Misalkan karakteristik untuk tidak suka menonjolkan diri itu membuat orang-orang tuh relatif tidak merasa terancam dengan kehadiran orang Sunda. Tetapi ini juga membuat orang Sunda itu susah untuk sukses, susah untuk maju, dan karenanya muncul stereotip berikutnya, yaitu mereka akan menjadi pemalas. Begitu kan? Kemudian karakteristik mereka untuk religius, misalkan, ya orang Sunda itu sangat religius, tetapi gerakan-gerakan teroris, saya mohon maaf ya, gerakan-gerakan radikal juga pada umumnya tumbuh subur di tanah Sunda gitu. Bahkan dulu DITI juga munculnya kan di Sunda gitu. Nah, ini adalah karakteristik orang-orang Sunda yang kita memang saya pikir relevan untuk menerimanya, baik dan buruknya. Nah, kenapa orang-orang Sunda itu memiliki karakteristik yang seperti itu? Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lampau banget, bahwa budaya itu kan sebenarnya adalah wujud karya karsa manusia dalam konteks reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Nah, karena itu maka kita harus melihat bagaimana alam Sunda mendidik masyarakat Sunda berkarakter seperti itu. Karakter alam Sunda, karakteristik tanah Priangan, Jawa Barat secara umum, itu adalah tanah yang subur, tanah yang banyak sekali airnya, tanah yang memberikan kepada manusia akses terhadap penghidupan, dan di sana juga keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana dikutuk untuk menjadi manja, dikutuk untuk tidak gemar berkonflik. Karena seandainya kita bikin sebuah skenario ada perang besar di antara mereka berdua, suku Sunda A dan suku Sunda B berperang misalkan, kemudian salah satunya kalah dan terusir, kemanapun mereka terusir, kalau dia ada di Jawa Barat, di tanah Sunda, dia tetap akan mendapatkan air, dia tetap akan mendapatkan pasokan makanan, dia tetap akan kelimpahan sumber daya alam, dan sebagainya. Dan karena itulah mereka relatif tidak mau berkonflik gitu. Karena tidak ada dorongan. Kalau kita menemukan teman-teman misal di Nusa Tenggara Timur gitu, mereka kan relatif keras dan suka berkelahi gitu. Kalau misalkan orang Jakarta, orang Bandung melihat orang-orang yang dari sana itu adalah orang yang suka berkelahi misalkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang-orang di sana itu untuk mendapatkan sumber makanan mereka kesulitan, untuk mendapatkan sumber air di beberapa daerah itu sangat kesulitan, sehingga membentuk karakteristik mereka yang berjiwa herois, jantan, dan relatif suka berkelahi kan begitu ya, seperti itu. Tapi balik lagi, intinya adalah bahwa masyarakat Sunda dengan segala karakteristiknya itu adalah hasil dari bentukan dan tempaan alam tempat mereka tinggal. Inilah yang membuat mereka itu bisa diterima di kalangan manapun di Indonesia karena relatif tidak mengancam. Bahkan seandainya kita mau gitu ya, simpen aja itu orang Sunda itu di hutan gitu, dan mereka tetap bisa hidup gitu. Karena lalapan dimakan, apa segala rupa dimakan, ya kayak Dede Inon gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita menemukan ada
satu konten kreator yang memang terkenal dengan kata-kata yang sangat kontroversial itu menghujat orang-orang Sunda dengan mengatakan, saya mohon maaf ya, saya hanya mengulang saja, dengan mengatakan orang Sunda itu anjing gitu. Semua orang Sunda itu anjing gitu. Dan tak lama setelah itu merasa terancam, akhirnya dia melakukan klarifikasi, saya mohon maaf itu semua di luar kesadaran saya karena saya sedang mabok. Begitu kan? Nah, setelah itu bereaksilah orang-orang Sunda dari mulai preman-preman, dari mulai para aktivis sampai kemudian seniman dan pejabat itu ramai-ramai berusaha untuk membalas serangan itu dengan berbagai caranya, termasuk juga melaporkan ke polisi dan sebagainya. Saya memiliki pandangan yang agak berbeda. Saya juga dalam hal ini adalah orang Sunda. Saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Baraya bahwa saya pikir kalau kita melakukan reaksi yang berlebihan kepada orang itu justru kita tidak sesuai dengan karakteristik orang Sunda yang someah gitu ya. Karakteristik orang Sunda yang tidak suka berkonflik. Kita tidak usah terlalu banyak melibatkan diri dengan dia karena khawatir gitu, jadi merang gitu ya. Kata orang Sunda mau merang gitu. Jadi araratil gitu. Dengan dia. Maksudnya gini Baraya, kan dia itu mengaku bahwa dirinya mabok dalam pernyataan-pernyataan itu. Silahkan koreksi jika saya salah, justru orang mabok itu adalah orang yang jujur. Karena dia tidak memiliki platform untuk menyembunyikan isi hatinya. Karena lagi mabuk, lagi nggak sadar gitu. Jadi ketika dia ngatain orang Sunda itu seperti ini dan seperti itu, dia nggak usah minta maaf. Itu justru dia tuh sedang jujur dalam mengatakan itu. Dan kita juga bisa melihat rekam jejak yang sebelumnya, memang dia itu relatif benci sama orang Sunda. Begitu kan? Nah, jadi ya memang dia seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa orang itu, sekeluarga itu, ya emang hidup dari kontroversi. Entah bagaimana ceritanya, apakah mereka memang berniat untuk menciptakan terus-terusan kontroversi untuk mendapatkan engagement dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi intinya adalah dia emang sejak awal itu kontroversi. Makanya alih-alih kita berpikir untuk menggeruduk dan sebagainya, kita tuh harus bersimpati, berempati, bahkan kasihan kepada dirinya. Bayangkan Baraya, bayangkan seandainya Baraya adalah seorang ibu, punya anak dua, kayak gitu kelakuannya, dua-duanya. Masalah agama diremehkan, kesukuan diprovokasi, kemudian kata-katanya toksik dan racun semua, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang harus ngepel, yang harus nyebokin, yang harus bersih-bersih siapa? Ibunya, yang katanya harus sujud-sujud, yang harus katanya cium kaki ke sana ke sini untuk minta agar anak-anaknya itu dimaafkan. Coba Baraya, bagaimana prihatin dan sedihnya seorang ibu yang punya anak kayak gitu. Itu mah udah ada jauh lebih dari sekedar memalukan, itu merepotkan, itu merendahkan, itu menghancurkan martabat keluarga. Coba sekali lagi ya, anggaplah dia salah gitu. Kemudian kita bereaksi berlebihan, itu kurang bijak. Ya Baraya bisa lihat itu ibunya semenderita apa punya anak-anak yang seperti itu gitu. Yang otaknya, hatinya, lisannya itu benar-benar tidak terkontrol. Udah mah agama diremehin, tukang mabok, memprovokasi orang, bikin masalah ke sana ke sini, dipolisikan berkali-kali, tapi dia masih ngonten demi engagement. Itu titik terendah bagi konten kreator itu adalah dia bikin kerusakan-kerusakan hanya untuk dapat penonton. Jadi sekarang coba kita lihat siapa yang sedang dia hujat, yaitu suku Sunda. Suku Sunda itu adalah suku paling tua di Indonesia dan mereka adalah yang mencatat pertama kali dalam sejarah Indonesia. Dalam prasasti-prasasti mereka di wilayah Jawa Barat dan Banten. Begitu kan? Ada prasasti Tugu, ada prasasti Ciaruten, ada prasasti Kebon Kopi dan sebagainya. Itu adalah prasasti-prasasti tertua dalam sejarah Indonesia dan hanya bisa disaingi oleh prasasti Yupa yang ada di Kutai. Maksud saya adalah orang Sunda tuh salah satu orang yang menjadi pionir di Indonesia. Mereka tuh muncul paling awal, mereka tuh meninggalkan jejak paling awal. Dan kalau kita melihat naskah-naskah, misalkan naskah Wangsakerta yang walaupun oleh para sejarawan juga diperdebatkan validitasnya, tetapi dalam naskah Wangsakerta itu kan bahkan disebutkan Sanjaya, pendiri dari kerajaan Mataram, itu mengaku sebagai keturunan dari Purnawarman dan sangat terinspirasi oleh kepemimpinannya. Purnawarman itu adalah raja dari Tarumanagara, raja yang tinggal di Bekasi di masa kuno, dan itu tentu saja adalah orang Sunda. Nah, maksudnya dalam hal ini adalah kalau kita mau ngambil silsilah, orang-orang Sunda bukan hanya menjadi yang tertua
tua di Indonesia, tetapi mereka adalah yang menjadi nenek moyang dari raja-raja di Nusantara, termasuk di Jawa, di Bali, dan lain sebagainya. Kan begitu. Maka bahasa Sunda juga menjadi salah satu bahasa paling tua. Dan kita juga melihat peninggalan-peninggalan arkeologis mereka juga adalah yang paling tua. Situs Gunung Padang itu ada di mana, Baraya? Itu dipastikan adalah dibangun oleh leluhur orang-orang Sunda. Bukan orang Atlantis ya, orang Sunda gitu ya. Nah, jadi maksud saya adalah suku sebesar ini dengan wibawa sebesar ini kok masih ngurusin orang yang untuk mendapatkan engagement mereka harus ciptakan kontroversi. Ini kan kayak bumi dan langit, Baraya. Jangan sampai jatuhkan martabat dan harga diri orang-orang Sunda dengan langsung bereaksi berlebihan terhadap orang itu. Dan itu juga akan memicu rangkaian pertanyaan kepada orang Sunda. Kenapa orang Sunda kayak gini menghadapi dengan kroco-kroco yang seperti ini? Udahlah, Baraya, mendingan ya kita kasih efek jera aja, 1-2 gelitikan di perut mereka ya cukup di situ aja, tapi segera menjauh dari kontroversi seperti ini. Kenapa? Merang, araratel. Lebih baik kita gunakan kemarahan kita itu, kekecewaan kita itu pada upaya pembuktian bahwa orang Sunda tuh bisa kok maju, bahwa orang Sunda tuh bisa aja menjadi fenomena baik gitu. Bahwa orang Sunda itu membawa hype positif itu kan bisa. Kita sekarang menemukan ada Pak KDM yang menjadi tokoh nasional walaupun dia adalah pemimpin daerah. Kenapa? Karena ternyata sangat inspiratif. Bisakah kita membalas kemarahan dan caci maki dari pihak yang tidak jelas itu menjadi pembuktian seperti yang dilakukan oleh KDM? Saya pikir itu akan menjadi jauh lebih bermartabat, jauh lebih baik, dan itu benar-benar menegaskan karakteristik kita sebagai orang Sunda. Sekali lagi, dalam hal ini saya bawa-bawa identitas pribadi saya sebagai orang Sunda. Saya adalah orang Bandung, ayah saya adalah orang Cianjur, dan saya mengidentifikasi diri sebagai orang Sunda, dan saya berbicara dalam keseharian dengan campuran bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Dan karena inilah saya mohon, anggaplah ini adalah perwakilan orang Sunda untuk menyatakan terhadap gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak benar, yang hidupnya juga ancur-ancuran, yang itu akan mempermalukan keluarga besarnya. Saya pikir kita sebagai orang Sunda tidak usah melakukan reaksi yang berlebihan kepada makhluk-makhluk seperti itu. Sekali lagi, abaikan yang begitu, Baraya, merang, araratel. Mendingan kita pergi untuk menciptakan satu suasana yang lebih kondusif dan kita melenggang dalam atmosfer yang lebih produktif. Itu saja, Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, minta bantuan beliin Hot Wheels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.